Oke, baik. Selanjutnya adalah berbicara tentang producer surplus. What is producer surplus? Producer surplus is the amount a seller is paid for a good minus the seller cost, yaitu selisih antara seberapa besar si penjual itu dibayar atas suatu barang dibandingkan dengan berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh penjual tersebut untuk memproduksi barang tersebut. It minister the benefit to seller participating in the market. Ini membantu penjual juga untuk mengukur manfaat yang mereka dapat ketika berpartisipasi di pasar. Jadi kebalikannya ya dari consumer surplus tadi. Kalau consumer surplus itu adalah selisih antara kemampuan membeli dengan harga di pasar. Nah, kemudian kalau di sini selisih antara biaya produksi dengan harga di pasar atau amount a seller is paid. Contohnya di sini kita punya 4 seller untuk satu barang yang sama. Jadi beda-beda biaya produksinya, mungkin karena kapasitas produksi, karena skala bisnisnya, sehingga cost of production untuk memproduksi satu barang yang sama itu bisa jadi berbeda-beda. Jadi semakin kecil costnya di sini, maka produsen tersebut adalah yang lebih efisien. Okay, using the supply curve to measure producer surplus. Just look at here. Misalkan contohnya di sini. Pertama, ketika harga barang tersebut di pasar itu more than 900, maka penjualnya atau penjual yang melakukan supply atau quantity supply itu ada 4. Kenapa? Karena 4-4-nya itu memiliki customer surplus, producer surplus. Karena tadi ya yang paling tinggi biaya produksinya adalah Mary di angka 900. Ketika harganya lebih dari 900 maka Mary participating in the market. Tapi ketika harganya antara 800 sampai 900 maka si Mary ini akan tereliminasi. Kenapa? Karena biaya produksinya lebih besar daripada harga pasarnya, sehingga otomatis quantity supply-nya juga berkurang dari 4 turun menjadi 3. Begitu seterusnya sampai ke yang paling efisien di sini si Grandma yang biaya produksinya adalah 500. Ketika harga di pasar itu 500 to 600 maka hanya ada Grandma yang berpartisipasi di pasar. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi semakin rendah harganya, maka tingkat partisipasi di pasarnya akan semakin berkurang atau quantity supply-nya juga akan semakin berkurang. Nah, di sini mencerminkan perbandingan antara harga dengan biaya produksi. Using the supply curve to measure producer surplus. Jadi bagaimana kita menggunakan kurva supply untuk mengukur berapa sih producer surplusnya. Kita look at here. Misalkan pada kasus ini price-nya adalah 600. Di sini ya, 600. Maka yang participating to the market hanya satu supply atau quantity of supply-nya hanya satu. Nah, yaitu si Grandma tadi, di mana cost of production-nya Grandma itu adalah 500. Sedangkan harga di pasar 600, maka producer surplus-nya itu adalah selisih antara harga di pasar dengan cost-nya, dengan cost dari si produsen ini, sehingga cost-nya adalah 100. Kemudian contoh berikutnya ketika harganya naik nih jadi 800 ya, dari 600 harganya increase to 800, maka
si produsen yang pertama, si Grandma tadi yang costnya 500, ketika harganya 800, maka dia punya surplus sebesar 300. Dan pada sisi yang lain, ada produsen baru yang participating to the market. Kenapa? Karena cost of production-nya dia adalah 600. Si Georgia itu cost of production-nya 600, ketika harga 800, maka selisih dari 800 dan 600 itu 200. Sehingga total producer surplusnya adalah 300 ditambah 200 or 500. Nah, ini juga kalau kita gambarkan dalam satu kurva bagaimana kita melihat peningkatan producer surplus. Kita bisa lihat di sini producer surplus itu area yang berada di bawah harga. Jadi area ini adalah biaya produksinya berapa sih, cost-nya berapa. Jadi produsen yang paling sejahtera adalah produsen yang memiliki biaya produksi efisien mungkin, serendah mungkin dibanding dengan harga pasar tadi. Jadi semakin mampu produsennya itu memproduksi dengan biaya yang efisien, maka produsennya akan semakin sejahtera. Kemudian ketika ada kenaikan nih harga dari price 1 ke price 2, misalnya contohnya di sini ya, naik ya, maka akan terjadi kenaikan producer surplus, yaitu di mana awalnya adalah kenaikan producer surplus untuk produsen yang lama, kemudian akan ada produsen yang baru yang masuk ke pasar yang di area ini. Karena apa? Karena kemampuan produksinya itu berada di antara P1 dan P2, sehingga ketika harganya ada di P2, si produsen ini memiliki surplus atau memiliki keuntungan. Nah, sehingga bagaimana sih supaya, makanya pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah mendorong sistem perizinan, kemudian mendorong sistem distribusi dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya proses produksi itu semakin efisien. Nah, ketika produksi semakin efisien, maka pada sisi produsen itu akan semakin sejahtera. Nah, kemudian ketika dua surplus tadi, yaitu consumer surplus and producer surplus, itu dipertemukan, maka terjadilah yang namanya market efficiency atau efisiensi pasar. Jadi pasar yang efisien itu yang seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini customer surplus and producer surplus may be used to address the following question. Pertama adalah, is the allocation of resources determined by free market in any way desirable? Kita bisa lihat di part berikutnya. Nah, jadi ini kesimpulan dari dua customer tadi. Customer surplus adalah value to buyers and amount paid by buyers. Jadi kemampuan membeli si pembeli dengan real yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut. Jadi kalau kemampuan membelinya meningkat, kemudian harganya stabil, di sini stabil, maka otomatis si customer ini akan semakin sejahtera. Begitu juga si produsen, ketika harga itu stabil dan cost-nya ini bisa semakin efisien atau semakin turun secara nominal, maka si produsen ini akan semakin sejahtera. Jadi kalau kita gambarkan total surplus atau tingkat kesejahteraan itu adalah hasil penjumlahan antara customer surplus dengan producer surplus. Kita bisa gambarkan dalam kurva di mana efisiensi is the property of resources allocation of maximizing the total surplus received by all member of society
yaitu received by si customer and by seller tadi. Jadi ketika total surplusnya itu semakin besar, maka terjadilah yang namanya efisiensi di pasar. Kita bisa gambarkan dalam kurva. Nah, di sini kan interaksi antara supply and demand dalam keseimbangan pasar. Nah, equilibrium price, equilibrium quantity. Nah, pada area ini, area yang berada di atas harga pasar ini adalah area customer surplus. Kemudian yang di bawah pasar, harga pasar ini adalah area producer surplus. Jadi sejahtera itu bagaimana? Sejahtera itu adalah ketika masyarakat atau consumer pada sisi income itu semakin naik ke sini, semakin cenderung ke atas, sedangkan produsen secara proses produksi itu semakin efisien dan semakin cenderung ke bawah. Jadi semakin ke sini ya kalau kita tarik garisnya. Nah, area ini dikatakan sebagai tingkat kesejahteraan. Jadi semakin melebar maka semakin sejahtera. Maka tugas pemerintah itu sebenarnya sederhana, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kesejahteraan society tadi, yaitu dengan cara pada dua sisi ini. Meningkatkan customer surplus, yaitu dengan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakatnya ditingkatkan dengan stabilitas harga, dan pada sisi yang lain pemerintah juga punya tanggung jawab untuk bagaimana proses produksi itu semakin efisien. Sehingga ketika dua hal ini terwujud, maka terciptalah yang namanya welfare atau kesejahteraan. Nah, paling tidak ada 3 clue bagaimana menyikapi, bagaimana memaknai terjadinya market efisiensi. Yang pertama adalah pre-market allocate the supply of goods to the buyers who value them most highly as measured by their willingness to pay. Jadi pasar itu akan mengalokasikan supply barang atau jasa itu kepada pembeli yang punya kemampuan beli yang paling tinggi. Dan di sisi lain, pasar juga akan mengalokasikan demand for goods, penawaran barang itu akan dialokasikan. Siapa sih penjual yang akan mampu menjual barangnya? Yaitu penjual who can produce them at least cost. Itu penjual yang mampu memproduksi barang dengan harga yang paling murah. Sedangkan dari sisi pembeli yang mampu membeli di harga yang paling mahal. Sehingga tarik ulur antara keduanya itu menciptakan titik keseimbangan. Nah, jadi semakin tinggi daya beli masyarakat dan semakin efisien proses produksi, maka itu mencerminkan market efficiency. Free market produce the quantity of goods that maximize the sum of customer and producer surplus. Jadi pasar ini akhirnya memproduksi the quantity of goods, barang yang mampu memaksimalkan jumlah produsen maupun consumer surplus itu sendiri. Jadi balik lagi, the efficiency of the equilibrium quantity. Nah, kita bisa lihat. Oke. Jadi ketika value to buyer is greater than cost to sellers, sini. Kemudian ketika kebalikannya value to buyer is less than the cost to sellers. Jadi pembelinya itu maunya beli di harga yang lebih murah daripada apa namanya cost-nya di sini, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Pembelinya maunya beli di angka sekian, sedangkan si penjualnya biayanya sekian, maka kan nggak ketemu gitu. Begitu juga sebaliknya ketika value to buyers-nya itu
lebih tinggi dan cost to sellernya itu rendah. Nah, di sini menjadi titik yang terjadi yang namanya surplus, dan tarik ulur antara keduanya ini terjadi pada yang namanya titik keseimbangan. Oke, mungkin itu untuk menggambarkan bagaimana terjadinya customer surplus dan producer surplus. Kalau kita simpulkan, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah customer surplus equals buyers willingness to pay for a good minus the amount they actually pay for it. Jadi yang dimaksud customer surplus adalah kemampuan atau persepsi masyarakat akan suatu barang, bagaimana mereka menilai barang tersebut, dikurangi dengan nominal real yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Ketika selisihnya semakin besar, maka semakin surplus dari sisi customer. Sedangkan customer surplus juga measure the benefit buyers get from participating in a market. Jadi partisipasi si konsumen di pasar itu juga direfleksikan manfaatnya itu dengan menghitung yang namanya customer surplus. Nah, kalau kita lihat dari sisi kurva, customer surplus can be computed by finding the area below the demand curve and above the price. Jadi kalau teman-teman lihat kurva tadi, jadi yang dimaksud dengan customer surplus adalah the area ini ya, the area below the demand curve. Ini demand curve-nya, area di bawah demand curve ini, area ini yang dia above the price, jadi di atas price. Jadi area ini adalah area customer surplus. And the second is producer surplus, equal the amount seller ya di sini receive for their goods minus their cost of production. Jadi ada perbandingan di sini antara biaya produksi dengan harga yang didapatkan oleh seorang penjual ketika menjual barang tersebut. Jadi semakin tinggi selisihnya antara, jadi harganya semakin di atas sedangkan cost-nya itu semakin ke bawah, semakin efisien, maka di sana terjadi yang namanya producer surplus. Producer surplus juga measure the benefit seller get from participating in the market. Jadi manfaat, kita mampu mengukur manfaat yang didapatkan oleh produser ketika berpartisipasi di pasar. Nah, kalau kita gambarkan dalam kurva, producer surplus can be computed by finding the area below the price and above the supply curve. As you know, this is the supply curve and this is the price. Maka producer surplus can be computed area below the price, ini ya, ini price berarti area di bawah price and above the supply curve, di atas supply curve di sini. Jadi area ini adalah area producer surplus. Jadi semakin misalkan cost-nya semakin jauh dari sini, maka tingkat kesejahteraan atau tingkat surplus yang didapatkan oleh si produser itu akan semakin tinggi. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah pada sisi produser adalah bagaimana mendorong supaya terjadi efisiensi dalam proses produksi ini menjadi semakin efisien dari sisi biaya dan lain sebagainya. Oke, itu bagaimana kita menggambarkan hubungan antara producer surplus dan juga customer surplus sehingga terbentuklah interaksi di pasar yang tujuan akhirnya adalah menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih.